Iya jelas jelas. Suaranya jelas nggak? Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar antum, sehat? Masya Allah. Jauh benar antum ini Jerman ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Barakallah fiik. Fadal, fadal. Mulai, bismillah. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallah fiik. Minjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada diri kita, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada kajian online ini, Jerman Mengaji. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan bagi diri kita semua,
dalam menuntut ilmu syar'i sehingga kita bisa mendapatkan al-ilmu nafi' wal amal salih, ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah taala kita akan membahas satu tema kajian yang luar biasa sangat pentingnya, itu kita beri judul jangan berlebihan kan kita. Itu pada hakikatnya kita ambil dari kata-kata bahasa agamanya, jangan ghulu. Jangan ghulu. Berlebih-lebihan atau melampaui batas itu ghulu. Dalam bahasa syar'inya, bahasa dinnya, bahasa agamanya jangan ghulu, jangan berlebihan. Nah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, sikap ghulu atau sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam agama ini adalah sikap yang tercela jelas. Sikap yang dilarang bahkan dalam agama oleh syariat. Karena sikap ini akan mendatangkan banyak keburukan gitu, subhanallah. Dia akan mendatangkan banyak kebaikan bagi pelakunya. Sebaliknya akan mendatangkan apa? Keburukan bagi pelaku itu sendiri, na'udzubillah. Dan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sangat luar biasa tentang masalah ini banyak. Nanti kita sebutkan satu persatu insyaAllah dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Allah dan Rasulnya memperingatkan, bahkan sampai mengharamkan tentang masalah berlebih-lebihan atau ghulu. Sikap ghulu, berlebih-lebihan atau melampaui batas. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu ghulu. Apa itu ghulu? Nah ini penting ikhwan. Kata-kata ghulu itu biasa bahasa Indonesianya tadi artinya melampaui batas ya. Melampaui batas. Itu dari kata-kata ghala yaghlu ghuluwan. Ghala yaghlu ghuluwan. Kata-kata dari asalnya ini hebatnya bahasa Arab ya. Setiap bahasa Arab pasti punya kata dasar. Nah, ghulu itu kata dasarnya ghala yaghlu ghuluwan. Nah, ini biasa diartikan melampaui batas kan gitu. Di dalam Mu'jamul Wasit atau juga Lisanul Arab disebutkan bahwa ghulu ini tadi artinya berlebih atau naik atau melampaui batas. Berlebih atau naik atau melampaui batas, itu secara bahasa. Itu secara etimologi, secara bahasa itu ghulu. Dari kata-kata ghala ya ghuluwan yang artinya naik, berlebih, melampaui batas. Disebutkan oleh para ulama lughah tentang masalah tersebut. Nah, kemudian secara terminologi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Secara terminologi atau secara istilahan, ghulu ini atau bermakna berlebih-lebihan dalam suatu perkara. Berlebih-lebihan dalam apa? Suatu perkara. Berlebih-lebihan di dalam suatu perkara. Ya, dan bersikap ekstrim lah bahasa ini nih. Nanti kita disebutkan di antara nama lain dari kata-kata ghulu ini banyak nih. Dan bersikap ekstrim padanya. Dan bersikap ekstrim padanya. Jadi ghulu ini secara terminologi atau istilahan adalah berlebih-lebihan dalam suatu perkara dan bersikap ekstrim padanya dengan melampaui batas yang telah disyariatkan. Dengan melampaui batas yang telah disyariatkan. Dengan melampaui batas yang telah disyariatkan. Ini makna dari ghulu. Jadi secara etimologi, secara bahasa Arab ya, terambil dari kata-kata ghala yaghlu ghuluwan yang artinya berlebih, naik ataupun melampaui batas. Disebutkan dalam Mu'jamul Wasit, Lisanul Arab dan lain sebagainya. Nah, secara terminologi tadi berlebih-lebihan dalam suatu perkara, kemudian bersikap ekstrim padanya dengan melampaui batas yang telah disyariatkan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, begitu juga Syekh Shalih Fauzan. Masalah ini kitab tauhid. Allah Azza wa Jalla menyebutkan masalah ghulu ini banyak dalam Al-Quran. Banyak sekali dalam Al-Quran tentang masalah ini. Contoh-contoh. Nah, ghulu ini contoh.
Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surah An-Nisa contohnya. Surat 4 ayat 171. Kata-kata ghulu atau kata-kata ghala yaghlu ghuluwan banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat apa? An-Nisa surah keempat ayat 171, la taghlu fi dinikum, kata Allah. Janganlah kalian ghulu, ya. Janganlah kalian melampaui batas, berlebih-lebihan dalam agama kalian. Subhanallah. Jangan kalian melampaui batas, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ini contoh di antara kata-kata ghulu dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW juga menyebutkan ini dalam hadis subhanallah. Di antara dari hadis ini nih, hadis yang sahih dari Imam Ahmad, An-Nasa'i dan lain sebagainya, Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada umatnya, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hatilah kalian dari sikap berlebih-lebihan dalam agama. Hati-hati kalian, jauhkan oleh kalian sikap apa? Ghulu, berlebih-lebihan di dalam perkara agama ini. Kenapa? Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena sesungguhnya sikap ghulu ini yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Allahu Akbar. Jadi salah satu sebab ternyata yang membuat orang-orang sebelum kita itu menjadi kufur, bahkan apa? Membinasakan mereka tidak bukan ketika mereka ghulu, berlebih-lebihan dalam masalah agama mereka. Nanti kita sebutkan apa maksud berlebih-lebihan dalam masalah agama, kepada siapa nih dan lain sebagainya. Nanti kita sebutkan tentang masalah tersebut. Nah, para ulama membagi ghulu ini ada banyak. Tapi sebelum kita masuk ke situ, beberapa nama. Nah, beberapa istilah sikap ghulu atau sikap berlebih-lebihan dalam agama itu banyak dalam bahasa Arab. Contohnya sikap tanattu'. Ini namanya tanattu', dan ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih. Yang pertama namanya nama lain atau nama istilah lain dari ghulu atau berlebih-lebihan itu namanya tanattu'. Ta nun ta ain, tanattu'. Bisa ngomong antum ini. Tanattu'. Tanattu' ini biasa diartikan ekstrim, sikap ekstrim. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud kan, yang Rasulullah SAW bersabda itu, halakal mutanatti'un, kata Nabi SAW. Celakalah orang yang mutanatti'un tadi ekstrim. Rasulullah SAW mengucapkan itu sampai tiga kali. Halakal mutanatti'un. Subhanallah. Celakalah orang-orang yang bersikap ekstrim, berlebih-lebihan. Istilah pertama selain dari ghulu tadi, istilah lain dari ghulu ya. Nah, namanya dari tanattu'. Kemudian istilah kedua namanya tasyaddud. Dari kata-kata syiddah yang artinya keras kan. Syiddat, keras atau berat gitu. Tasyaddud ini juga termasuk istilah diantara dari istilah berlebih-lebihan nih. Tasyaddud yang artinya memberatkan diri. Tasyaddud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kan, la tushaddidu ala anfusikum. Janganlah kalian memberatkan diri kalian sendiri tuh. Fayushaddidullahu alaikum, sehingga Allah Azza wa Jalla memberatkan diri kalian. Ketika kalian memberatkan diri kalian, Allah Azza wa Jalla akan memberatkan diri kalian tuh. Fa inna qauman syaddadu ala anfusihim fashaddadallahu alaihim. Allahu akbar. Sesungguhnya suatu kaum telah memberatkan diri mereka, telah tasyaddud pada diri mereka. Allah Azza wa Jalla akan memberatkan mereka. Subhanallah. Disebutkan tentang masalah hal tersebut. Hadis yang panjang tentang masalah itu. Kemudian Rasul juga mengatakan apa? Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Rasul ngomong mudah. Walan yushaddad din illa ghalabah. Dan tidak ada seseorang yang mempersulit-sulit, memberat-beratkan dalam agama ini, melainkan dia akan terkalahkan, dia akan gagal dalam agama ini. Ini kata kedua, tasyaddud. Setelah tadi tanattu', kemudian yang kedua tasyaddud. Istilah lain dari sikap berlebih-lebihan atau ghulu. Kemudian yang ketiga, i'tida. Istilah lain dari kata-kata ghulu atau berlebih-lebihan, i'tida. Melampaui batas ketentuan syariat, melampaui batas. I'tida. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran banyak ada kata-kata i'tida ini. Dalam Al-Baqarah, contohnya surah Al-Baqarah surah kedua 190 kan,
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas. Lihat, wala ta'tadu, janganlah kalian berlebih-lebihan. Jangan kalian melampaui batas. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah juga mengatakan tilka hududullah fala taqrabuha. Inilah batas-batasan Allah nih. Ini hukum-hukum Allah nih. Fala taqrabuha. Ini maka jangan kalian melampauinya. Fala ta'taduha. Maka jangan kalian melampauinya. Subhanallah. Di antara ya tidak, dan masih banyak lain subhanallah disebutkan tentang masalah tersebut. Nah, kemudian ikhwan, ternyata hulu ini ada macam-macamnya. Sebagian ulama membagi hulu ini menjadi dua, sebagian ulama membaginya menjadi tiga. Jadi sebagian ulama membagi hulu ini berlebih-lebihan menjadi dua, sebagian ulama lain membagi menjadi tiga. Nah, ulama yang membaginya menjadi dua mengatakan bahwa hulu ini terbagi dua, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Iqtidah Shiratal Mustaqim kan. Hulu ini dalam hal dua macam. Dalam hal i'tiqadi, akidah, keyakinan, dan amali, dan amalan. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membagi secara umum, kata beliau, hulu ini terbagi dua macam. Yang pertama hulu i'tiqadi, hulu secara keyakinan, akidah. Kemudian yang kedua hulu amali, hulu dalam masalah amalan, berlebih-lebihan dalam masalah amalan. Nanti rinciannya banyak insyaallah. Kita sebutkan apa contohnya hulu masalah akidah, apa contohnya hulu masalah ibadah, muamalah, adat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Nah, ada juga ulama yang tadi saya katakan membaginya hulu menjadi tiga. Yang pertama masalah keyakinan tadi, yang kedua tentang masalah tadi amalan, yang ketiga perkataan. Jadi ada tambahan. Ulama lain membaginya tambahan satu, perkataan. Selain dari i'tiqad, keyakinan, akidah, kemudian yang kedua amalan, perbuatan, yang ketiga nih lisan, ucapan. Ucapan, subhanallah. Ini pembagian hulu. Jadi hulu ini sebagian ulama membaginya dua, seperti Syekhul Islam. Sebagian ulama membaginya tiga, hanya tambahkan satu pada hakikat yang sama intinya. Keyakinan, amalan, perkataan. Contoh, hulu dalam keyakinan misal, berlebih-lebihan dalam masalah apa? Dalam masalah terhadap malaikat, kepada nabi, kepada orang saleh, menganggap mereka apa? Tuhan dan lain sebagainya. Ini dulu masalah i'tiqad, masalah keyakinan, dan ini berbahaya luar biasa, subhanallah. Contoh siapa? Dan ini kata para ulama, al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, ini terutama nih, berlebih-lebihan kepada orang saleh itu awal pertama asal mula terjadinya kesyirikan di atas muka bumi. Awalnya karena ini. Al-ghulu fis salihin disebutkan oleh kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan lain sebagainya tentang masalah ini. Al-ghulu fis salihin, ya. Ketika orang sudah berlebih-lebihan kepada orang saleh, bahaya. Contohnya siapa? Yahudi kepada Uzair. Mengatakan Uzair ibnullah, Uzair ada anak Allah. Nasara kepada Isa bin Maryam. Isa bin Maryam adalah anak Allah, kan gitu. Sudah berlebih-lebihan, kacau. Bahkan Quraisy sendiri kan, Lata, Uzza, Manat. Itu kan diantara Lata. Yalutus Sawiq disebutkan. Karena Lata ini orang yang baik, selalu apa? Membuat adonan makanan dan dibagi-bagi kepada para jamaah haji. Orang luar biasa, orang soleh, orang baik. Ketika meninggal, kemudian dibikinlah. Untuk mengenang orang soleh, dibikin patung dan lain sebagainya. Lama-kelamaan disembah akhirnya. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi sangat banyak tentang masalah hal ini. Hulu tentang masalah i'tiqad, keyakinan contohnya. Tadi saya katakan hulu kepada tadi menganggap malaikat itu, bahkan orang Yahudi menganggap apa? Malaikat itu anak perempuan Allah, kan gitu. Berlebih-lebihan kepada orang saleh dan lain sebagainya, menganggap orang saleh tersebut adalah punya suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contoh juga orang-orang Syiah Rafidhah, kan gitu. Terhadap Ahlul Bait, keyakinan mereka bahwa imam-imam mereka itu maksum. Ini kan hulu semua ini, kan.
Ini berlebih-lebihan semua ini subhanallah tadi itu. Bisa dikatakan hulu, bisa dikatakan tanatu', bisa dikatakan tasyaddud, bisa dikatakan i'tida dan lain sebagainya. Kemudian juga dihulu dalam masalah ucapan. Dalam masalah ucapan. Contohnya apa? Pujian-pujian, sanjungan-sanjungan yang berlebihan kepada seseorang. Nah, luar biasa banyak di negara kita nih. Pujian-pujian, sanjungan-sanjungan yang berlebihan kepada seseorang. Misalnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Betul, Rasul SAW adalah orang terbaik, bahkan manusia terpilih, ada kelebihan tersendiri. Bahkan Rasul mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam, wala fakhr. Aku adalah sayyid, pemimpinnya anak Adam, tapi tidak ada kesombongan di dalamnya gitu. Berapa banyak kita lihat orang-orang membuat salawat-salawat tertentu lah, kasidah-kasidah tertentu yang memuji Nabi Muhammad SAW melebihi daripada kapasitas beliau seorang hamba Allah. Subhanallah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tuturuni kama atratan nasara ibn Maryam fa inna ma ana 'abdu faqulu 'abdullah wa rasuluhu kama qala alaihi salatu wassalam. Jangan kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam. Tadi itu anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri, naudzubillah. Sesungguhnya aku adalah Abdullah, aku adalah hamba Allah. Faqulu 'abdullah wa rasuluhu. Maka katakanlah Abdullah wa rasuluhu. Maka katakanlah hamba Allah dan juga utusannya. Subhanallah. Itu hulu dalam masalah apa? Ucapan misal. Pujian-pujian yang berlebihan, sanjungan-sanjungan yang berlebihan. Kalau lihat coba subhanallah. Contoh ya, apa tentang masalah salawat Maria dan sebagainya. Yang dalamnya mengatakan bahwa Rasulullah SAW punya ilmu lauhi wal qalami. Rasulullah SAW itu punya ilmu lauh dan qalam. Ilmu lauhul mahfud dan juga ilmu qalam. Gak ada yang tahu kecuali Allah ini. Ilmu tentang yang gaib, ilmu tentang lauhul mahfud, ilmu tentang ditulisnya takdir, hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Bagaimana Nabi bisa tahu? Dan itu termaktub dalam salawat Maria dan juga salawat-salawat yang lain. Subhanallah. Niatnya mungkin baik untuk apa? Untuk memuji Nabi Muhammad SAW, tapi menempatkan bukan pada porsinya, melebihkannya. Ini nggak boleh. Ini huru tadi itu. Dan ini akan bisa menghancurkan kata Nabi SAW, sebagaimana umat-umat terdahulu hancur karena berlebih-lebihan dalam masalah agamanya. Na'udzubillah. Kemudian hulu dalam masalah amal perbuatan. Nah, hulu dalam masalah apa? Amal perbuatan. Contohnya apa? Bersuci. Ketika orang wudhu 3 kali kayaknya belum mantap nih, 4 kali deh. Kayaknya belum mantap 5 kali deh. Terus tuh. Was-was ketika sholat deh ya. Allah, saya pernah seperti ini. Ketemu orang yang seperti ini sholat di samping saya, udah hancur sholat itu. Subhanallah. Padahal saya udah merem-meremin sengaja, tapi kan samping saya, Allah, terus imam hampir rukuk, dia masih Allah. Ini gak boleh seperti berlebih-lebihan dan was-was, penyakit syaitan. Penyakit yang dimasukkan syaitan ke dalam hati manusia. Dan di pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia berbahaya luar biasa. Dan di pintu was-was satu syaitan, bisikan syaitan yang luar biasa was-wasnya. Atau tadi itu, berlebihan dalam masalah bersuci. Makanya Rasul mengatakan nanti di suatu zaman yang ketika mereka berlebih-lebihan dalam masalah bersuci. Kan wajibnya ketika wudhu itu kan sekali. Ketika sekali sudah selesai, pada akhirnya boleh. Tapi sunnahnya 3 kali. Lebih dari itu jangan, kata Nabi SAW. Termasuk apa? Termasuk berlebih-lebihan. Banyak orang yang berulang-ulang wudhunya sampai loatet. Entah itu was-was, entah itu kemudian takut ini dan lain sebagainya. Hari kemudian jatuh dalam masalah hulu seperti ini. Subhanallah. Ini virus lebih parah daripada virus corona. Virus hulu ini subhanallah. Dan diawalinya biasa dengan hal-hal yang sepele tadi itu, kata para ulama. Diawali dengan hal-hal yang sepele, tapi ternyata sangat disukai oleh syaitan yang seperti ini. Sangat disukai oleh syaitan dalam masalah ini. Itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Hulu dalam kehidupan manusia ini sangat luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok bisa muncul hulu? Nah, apa sebab yang melatar belakangi bisa munculnya sikap hulu atau sikap berlebih-lebihan dalam agama ini? Jadi disebutkan para ulama tentang masalah ini. Ada banyak sebabnya. Sebab-sebab munculnya sikap hulu. Sebab-sebab munculnya sikap hulu. Yang pertama,
Yang pertama ini jelas al-jahlu, kebodohan terhadap agama. Jahil. Makanya kita nggak boleh seorang muslim dan muslimah bodoh masalah agama ini. Nggak boleh. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu ilmu agama, ilmu syar'i ini adalah kewajiban fardu ain bagi setiap muslim dan juga pasti muslimah masuk di dalamnya. Sebab yang pertama kata para ulama yang menjadikan hulu itu bisa muncul dalam agama karena kebodohan masalah agama. Benar ketika para ulama mengatakan al-jahlu da'un qatil, kebodohan itu adalah racun yang berbahaya, racun yang mematikan itu. Allahu akbar, subhanallah itu. Ketika orang bodoh akan syariat agamanya, selesai sudah. Bodoh akan kaidah-kaidah masalah nas-nas Al-Quran ataupun As-Sunnah, nggak pernah belajar dan lain sebagainya, hanya mungkin semangat aja, tidak dibalut semangat itu dengan ilmu, pemahamannya dangkal, habis, selesai sudah. Jahil, bodohan. Yang diantaranya apa? Khawarij nih, jahil. Ketika Ibnu Abbas kan datang mendebat Khawarij kan, Ibnu Abbas kita tahu bersama al-Bahr, al-Hibr, lautan ilmu luar biasa, bahkan tinta dalam umat ini, ilmu yang sangat luar biasa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mendebat orang-orang Khawarij yang dalil dipakai seperti ini, dibantah Ibnu Abbas kan orang alim. Subhanallah. Ada kebodohan masalah agama ini yang pertama, dan ini inti sebenarnya ya kawan. Di antara inti sebab-sebab munculnya hulu ini ketika seseorang itu bodoh akan syariat agamanya, siap-siaplah. Biasanya dia akan bikin yang aneh-aneh dalam masalah agama itu. Na'udzubillah min dzalik. Pemahamannya dangkal tadi, semangatnya membara luar biasa, tapi nggak nanya sama orang yang berilmu. Ya, habis, selesai sudah, subhanallah. Yang pertama, kebodohan. Kemudian yang kedua, taklidul a'ma, taklid buta, ikut-ikutan. Taklid yang membeo nih, taklid buta. Yang tersebab muncul sikap hulu ini adalah taklid buta sudah. Yang taklid buta ini jelas hakikatnya al-jahl, kebodohan, subhanallah. Termasuk jelas apa? Ketika mengikuti habis-habisan dari asal-habis tentang masalah adat istiadat kan gitu. Yang jelas-jelas adat istiadat tersebut bertentangan dengan syariat Islam, atau mengikuti tokoh-tokoh adat, atau mengikuti orang yang dianggap orang yang saleh, orang yang alim, ustadz, kiai dan lain sebagainya. Yang ternyata orang tersebut ketika membawakan dalil hanya untuk hawa nafsunya, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dalam masalah ini, kawan. Ini yang tadi itu. Dan ini masih nyambung dengan yang pertama tadi. Ketika orang sudah taklid buta sama orang, dia nggak akan tahu mana ilmu, mana kebodohan itu. Hati-hati nih, kawan. Subhanallah. Di sini tadi pentingnya kita belajar ilmu. Sikap yang kedua, atau sebab yang kedua menjadikan munculnya hulu. Yang ketiga, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti apa? Hawa nafsu, baik itu akal, baik itu perasaan kita, logika kita semata, tanpa bimbingan wahyu. Liar ini pasti, ya. Liar, subhanallah, ini benar ya. Makanya para ulama mengatakan ketika terjadinya fitnah, maka agama seseorang itu akan dilihat di situ. Benar nggak ini agama? Karena ketika terjadinya fitnah akan terlihat tuh, ini agama orang ini benar nggak nih? Berilmu nggak? Menghadapi sesuatu itu dengan ilmu nggak? Atau hanya dengan hawa nafsunya, dengan perasaannya, dengan semangatnya, dengan logikanya semata, atau gimana? Mana orang kayak gitu kan? Hanya dengan semangat membara luar biasa, semangat itu bagus, harus dalam agama, ikhwan. Tapi kalau semangat itu tidak dibalut dengan ilmu, hancur itu, habis, bahaya luar biasa. Bisa malah memadaratkan diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Ittiba'ul hawa. Tadi dia ngikutin akal, perasaan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sebab yang keempat yang menjadikan hulu ini muncul dalam agama karena berdalil dengan hadis yang lemah atau palsu. Disebutkan juga para ulama nih. Ketika mereka berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang maudhu', yang palsu, yang sama sekali nggak bisa dijadikan sandaran hukum dalam ilmu syar'i, dalam agama, ini bahaya. Karena hadis-hadis tersebut ternyata dikarang-karang, dibuat dan lain sebagainya. Di sini luar biasanya para ulama hadis ya, sangat luar biasa ketatnya masalah ini. Kalau antum belajar ya kawan, antum belajar ilmu hadis,
Saya bukan jurusan hadis, tapi saya punya teman jurusan hadis yang tanya-tanya, masya Allah, itu luar biasa. Itu kita baru mengetahui benar-benar tuh, bahwa contoh aja, seorang rawi aja tuh, an fulan sampai an Rasulillah SAW, kan gitu ya. Si fulan ini kalau emang thiqah itu diantara sama dengan hasil, oh si fulan ini ternyata thiqah, setelah diteliti dari A sampai Z, bagaimana akidahnya, bagaimana hafalannya, bagaimana ininya dan lain sebagainya, dari dia hidup sampai dia mati, bayangkan. Satu aja nih thiqah, orang nyari si fulan ini nggak sembarangan. Siapa si fulan nih? Hafalannya gimana? Belajarnya sama siapa? Bagaimana kemudian dia nulis nggak ketika hafalan? Bagaimana dia meriwayatkan? Pernah bohong nggak dalam hidupnya? Pernah minum sambil berdiri nggak dalam hidupnya? Sampai seperti itu loh ulama. Bahkan sebagian ulama ada yang sangat luar biasa, mutasyaddid, kencang. Dia ketika di jalan pakai peci nggak, pakai peci apa enggak, bayangkan di ilmu hadis sampai gitu, luar biasa, subhanallah. Sangat kecil, luar biasa itu. Makanya ulama hadis itu luar biasa nggak sembarang masalah tersebut. Karena sebagian ulama hadis kan ada terbagi tiga kan, ada yang tasyaddud, ada yang kencang luar biasa seperti Yahya bin Ma'in kan dan sebagainya. Ada yang tengah-tengah, mu'tadil sebagai Imam Bukhari dan sebagainya. Ada yang mutasahilin, ada yang menggampangkan seperti diantaranya Ibnu Hibban dan sebagainya, Darqutni dan sebagainya. Ala kulli hal, kalau kita lihat bagaimana ilmu hadis, luar biasa ilmu hadis tentang masalah ini, bagaimana mereka mensahihkan hadis, menghasankan hadis, mendhaifkan hadis, memaudhu'kan hadis, kemudian menjelaskan tentang siapa rawi ini, si fulan dan lain sebagainya. Tidak lain tidak bukan apa? Untuk tegaknya syariat agama ini. Jadi nggak sembarangan nih, Pak. Nah, banyak orang di luar sana mengatakan saya nggak pakai hadis nih, hadis banyak yang palsu, yang dhaif. Ente belajar makanya kan gitu. Ente belajar, subhanallah yang itu. Dan banyak luar biasa para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang luar biasa. Yang ma'ruf yang sekarang jelas apa? Syekh Albani rahimahullah taala, Syekh Ahmad Syakir, Syekh Syuaib Al-Arnaud dan lain sebagainya. Yang zaman sekarang nih, kurun sekarang istilahnya yang luar biasa masalah hadis. Maka jangan kemudian kita berdalil dengan hadis-hadis yang lemah ataupun palsu, karena itu diantara sebab-sebab timbulnya ghulu di dalam agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di antara keburukan dari ghulu ini luar biasa banyak nih, ikhwan. Sangat luar biasa banyak nih. Nah, setelah kita bahas di antara tadi sebab-sebab ini, nah sekarang kita bahas keburukan dari hulu ini apa saja sih? Ketika orang sudah berlebih-lebih dalam masalah agama ini hati-hati bahaya. Dia akan menimbulkan berbagai macam keburukan dalam kehidupannya. Dan di antaranya agamanya, ini bahaya di agama nih. Ketika orang sudah berlebih-lebih dalam masalah agamanya, maka itu akan luar biasa, sangat luar biasa bahaya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan sikap ghulu dalam Al-Quran ada beberapa tempat. Di antara Allah Azza wa Jalla menyebutkan tadi dalam surat apa? Dalam surat An-Nisa tadi 171 kan? Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, kata Allah, janganlah kalian melampaui batas, janganlah kalian ghulu terhadap agama kalian. Dan janganlah kalian mengucapkan atas nama Allah melainkan kebenaran. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 77. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Katakan wahai Muhammad, wahai ahli kitab, katakan Muhammad, janganlah kalian melampaui batas, janganlah kalian ghulu di dalam agama kalian dengan cara yang tidak benar. Subhanallah. Ini disebutkan para ulama tentang masalah ini. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan, beliau menukil perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang semakna dengan perkataan Syekhul Islam dalam kitab yang Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, barang siapa dari umat ini yang menyerupai Yahudi dan Nasrani serta dia berlebih-lebihan di dalam agama, baik dengan cara menambah atau mengurangi, maka dia telah sama seperti mereka. Seorang seperti apa? Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah. Disebutkan masalah tersebut. Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam syarah Kitab Tauhid menyebutkan masalah apa? Sekalipun yang diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla itu ahli kitab, namun arahannya itu umum untuk setiap umat.
Kan dia jawab di sini kan ya ahlu kitab kan gitu ya. Tapi ini untuk setiap umat, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis syarah Kitab Tauhid, cicit dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekalipun diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla adalah ahli kitab, namun arahannya itu umum untuk setiap umat sebagai suatu bentuk peringatan sikap hulu ini berbahaya. Sebagaimana Nasrani kepada Nabi Isa atau perbuatan Yahudi kepada Uzair disebutkan dalam kitab Fathul Majid. Allahu Akbar. Ini sebutkan tentang masalah ini. Allahu Akbar, subhanallah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa hulu ini luar biasa, nggak sembarangan dan lain sebagainya tadi itu. Bahaya sikap hulu tadi kita kembali saya belum sebutkan ya. Bahaya sifat hulu ini apa sih bahayanya? Kan gitu. Kita membahas tentang berlebih-lebihan dalam masalah agama ini, apa urgensinya gitu. Kepentingan kita apa? Ternyata bahaya hulu ini. Berlebih-lebihan dalam masalah agama ini ternyata luar biasa bahayanya. Apa saja tersebut? Yang pertama, melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Ini jelas tadi itu Allah dan Rasulnya melarang kita untuk apa? Berlebih-lebihan dalam masalah apa? Agama. Ketika kita hulu dalam masalah agama, berarti kita melanggar larangan Allah dan Rasul. Sembarangan nih, kan? Orang yang bertakwa itu nggak mungkin dia melanggar larangan Allah. Ini yang pertama. Bahaya sifat hulu yang sangat luar biasa banyaknya. Dan hulu ini jelas dapat merusak dan membahayakan. Yang pertama, orang ketika hulu maka dia melanggar larangan Allah dan Rasul. Tadi itu surat An-Nisa 177, surah Al-Maidah 77, surah An-Nisa 171, surah Al-Maidah 77. Nabi SAW mengatakan iyyakum ghulu fiddin dan lain sebagainya. Yang pertama, ketika orang ghulu, di antara bahayanya adalah berarti orang itu telah melanggar larangan Allah dan Rasul. Yang kedua, di antara bahaya dari sifat ghulu dapat membinasakan umat sebagaimana umat terdahulu binasa. Tadi itu dalil. Rasulullah SAW menyebutkan kan, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din, rawahu Ahmad wa Nasa'i. Maka sungguhnya orang-orang sebelum kalian, kata Nabi SAW, hancur, binasa. Kenapa? Karena mereka berlebih-lebihan dalam masalah agama mereka. Allahu Akbar, subhanallah. Berarti yang kedua, bahaya yang kedua apa? Menghancurkan atau membinasakan umat. Sebagaimana umat-umat terdahulu binasa karena berlebih-lebihan dalam masalah agama mereka. Tadi Yahudi, Nasrani, seharusnya mereka menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, malah menyembah kepada selain Allah karena berlebih-lebihan dalam masalah agamanya kepada orang saleh dan lain sebagainya. Ini yang kedua, dapat membinasakan umat. Yang ketiga, ghulu merupakan jembatan menuju kesyirikan dan kekufuran. Nah, ini tadi saya katakan tadi. Ghulu merupakan apa? Jembatan menuju kekufuran dan kesyirikan. Ini nggak sembarangan ya, kawan. Ghulu ini jembatan kekufuran dan kesyirikan, bayangkan. Sembarangan tentang masalah ini. Jadi bukan sesuatu yang remeh. Bukan sesuatu yang remeh. Jembatan menuju kesyirikan dan kekufuran. Tadi saya katakan al-ghulu fis salihin, berlebihan kepada orang-orang saleh itu ternyata di antara sebab awal mula kesyirikan itu muncul di atas muka bumi ini, subhanallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dalam kitabnya At-Tauhid menulis sebuah judul. Di antara judulnya apa? Di antara sebab yang saya katakan tadi, di antara sebab-sebab kekufuran Bani Adam dan sikap meninggalkan agama oleh mereka adalah berlebih-lebihan dan menyikapi orang-orang saleh. Dalam kitab Masail Jahiliyah beliau menyebutkan tuh tentang masalah apa? Berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang saleh. Sangat luar biasa, nggak sembarangan nih. Kita wajib untuk menghormati orang-orang saleh, betul. Menghormati orang-orang yang berilmu, memuliakan orang-orang yang berilmu, tapi pada tempatnya, tidak berlebihan dan tidak kita kurangi. Kita kurangi juga nggak boleh. Perhatikan, taksir itu juga nggak boleh. Karena banyak orang zaman sekarang lebih melihat orang yang kaya punya jabatan daripada orang yang berilmu. Ini pun salah, kan gitu. Jelas orang yang berilmu di atas daripada orang-orang yang ahlu dunia tadi itu. Tapi tidak boleh juga kita berlebihan, kan gitu. Ketika seorang berlebihan kepada orang-orang saleh, hati-hati. Kita harus beradab dengan orang-orang saleh, jelas. Harus beradab dengan para ulama, jelas.
harus beradab dengan orang-orang yang berilmu, jelas, karena itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya subhanallah. Bahkan dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya lengkap tuh. Bagaimana seorang adab murid kepada gurunya, dan luar biasa subhanallah. Kita lihat bagaimana para ulama terdahulu ketika mereka beradab kepada guru-guru mereka, kepada orang saleh, kepada orang alim. Tapi la taghlu, jangan kalian berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Berlebihan subhanallah disebutkan tentang masalah ini. Dan Nabi sampai mengatakan, Nabi, la tuturuni kama atratan nasara bin Maryam. Nah, hulu ini ternyata jembatan menuju kekufuran, kesyirikan. Kemudian yang keempat, bahaya hulu yang keempat, kata para ulama. Hulu akan mengangkat orang yang dikultuskan hingga mencapai martabat yang sangat tinggi. Hulu ini nih akan mengangkat orang yang dikultuskan hingga mencapai derajat yang sangat tinggi, luar biasa. Atau sebaliknya, menghinakan hingga ke martabat yang sangat rendah. Allahu Akbar. Subhanallah. Dulu akan mengangkat orang yang dikultuskan itu mencapai derajat yang sangat tinggi, atau sebaliknya, menghinakannya hingga ke martabat yang sangat rendah. Kemudian selanjutnya kata para ulama, hulu ini dapat menimbulkan keangkuhan dan kesombongan orang yang dikultuskan. Ketika kita berlebihan kepada si A, si fulan, si ustadz, si siapapun itu tuh, si A, si Z, dan lain sebagainya, subhanallah, maka syaitan sangat mudah untuk memasukkan keangkuhan, kesombongan, rujuk kepada orang tersebut. Wah, ini luar biasa bahayanya, kan? Maka Rasul mengatakan, qulu biqaulikum wa la yastajrimannakum syaitan. Katakanlah yang seperti kalian, yang biasa-biasa aja. Qulu biqaulikum. Jangan berlebih-lebihan. Jangan kalian menjadikan syaitan bisa membisikkan diri kalian semua. Subhanallah. Ya, luar biasa masalah itu, enggak sembarangan ya. Di bahaya yang ditimbulkan dari sikap hulu ini, sifat hulu ini, itu banyak terjadi di masyarakat, dan kita lihat depan mata kepala kita sendiri. Kita lihat depan mata kepala kita sendiri itu, subhanallah. Berapa banyak orang yang menyangka, contoh ya, saya kasih contoh lah sedikit lah. Oh, ente kan sudah keturunan darah biru, udah enak sudah. Ente kan sudah keturunan Rasul, sudah dapat surga. Siapa yang bilang? Ini kan berlebih-lebihan ya kan. Jahil masalah agama berarti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anak darah dagingnya langsung, bayangkan. Ya Fatimah salini minal mali syai'an, la ughni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah, minta kepada diriku harta, karena aku nggak bisa menolongmu dari azab Allah sedikit pun. Fatimah radhiyallahu anha disuruh Nabi SAW minta harta kepada diriku. Kenapa? Karena aku nggak bisa menolong dirimu dari azab Allah sedikit pun. Darah dagingnya langsung Fatimah radhiyallahu anha. Abu Talib, paman Nabi SAW, mati dalam keadaan kufur. Nggak bisa Nabi SAW menolongnya. Hanya memberikan syafaat. Yang di antara syafaat khusus kepada Abu Talib. Apa itu? Allah Azza wa Jalla berikan rompah sendal dari api neraka, tapi otaknya mendidih, dan itu selama-lamanya, kata Nabi SAW. Kalau bukan karena aku, kata Rasulullah SAW, maka Abu Talib dikeraknya api neraka. Tapi masuk neraka, dan itu selama-lamanya. Na'udzubillah. Perhatikan baik-baik, subhanallah. Gak ada cerita seperti itu. Rasulullah SAW juga mengatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lamban amalannya, maka nasabnya gak akan pernah bisa mengejarnya. Allahu Akbar. Jelas Nabi mengatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lamban amalannya, amal salehnya gak amal saleh, maka nasabnya usah tinggi apapun, seluar biasa apapun, gak akan bisa menolongnya. Lihat Quraisy. Kurang tinggi apa Quraisy, luar biasa ya kan. Berapa banyak dari mereka mati dalam kekufuran. Neraka jelas. Syaraf, punya kemuliaan nasab yang luar biasa, subhanallah azim. Di antara Nabi kita Muhammad SAW, nasabnya luar biasa mulianya. Abu Jahal kurang apa lagi itu sebenarnya dari nasab luar biasa. Abu Lahab, paman Nabi. Bayangkan, Allahu Akbar, subhanallah. Dan ini terjadi di masyarakat ya kan. Saya katakan tadi itu. Ente kan darah biru, sudah enak, masya Allah. Ente kan keturunan Rasul, ente kan keturunan ini. Siapa yang bilang, ikhwan, keturunan itu akan menyelamatkan kita dari adab Allah Azza wa Jalla?
Oh, ternyata kita tidak beriman dan beramal saleh. Allahu Akbar, subhanallah. Perhatikan ini baik-baik. Dan di sini kewajiban dari kita untuk menjelaskan kepada umat. Menjelaskan kepada umat yang seperti ini nggak boleh jelas, subhanallah. Maka sebagian ulama mengatakan wajib untuk memerangi sikap guru ini kepada agama. Karena ini akan bisa menghancurkan, akan memberikan kemungkaran yang luar biasa besarnya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah kemudian kita bersikap hulu baik dalam perkataan, perbuatan, keyakinan kita, karena hal tersebut akan memberikan luar biasaan keburukan dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Ikhwan ya akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir ikhwan, kiat-kiat menghindari hulu. Nah, setelah kita mengetahui ternyata bahaya hulu itu luar biasa banyaknya, kemudian kiatnya apa nih? Agar kita terhindar dari hulu itu sendiri. Kiatnya apa? Yang pertama kata para ulama, jelas menuntut ilmu syar'i. Ini jelas ya. Al-ilmu ini obat dari segalanya, subhanallah, ilmu. Karena tadi al-jahlu da'un qatil. Kebodohan itu adalah apa? Racun yang sangat mematikan, yang sangat luar biasa berbahaya. Ketika orang itu jauh dari ilmu syar'i, ilmu yang benar, Allahu Akbar, maka berbagai macam keburukan akan ada pada dirinya. Tapi ketika orang itu benar-benar berilmu tentang ilmu agamanya, Allahu Akbar, Allah Azza wa Jalla akan tinggikan dirinya itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla akan angkat tuh orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Allahu Akbar. Ilmu ini lentera, ikhwan. Lentera yang menerangi hati kita, menerangi kehidupan dunia kita, bahkan kubur kita, bahkan akhirat kita. Ilmu agama. Yang ilmu itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah. Maka ketika kita nggak punya lentera ini dari ilmu, bagaimana kita bisa menerangi hati kita, dunia kita, kubur kita, akhirat kita, kalau nggak punya ilmu, ikhwan? Ilmu ini aset yang luar biasa berharganya. Lebih daripada harta, ikhwan. Lebih daripada jabatan. Perhatikan baik-baik, ikhwan. Karena mindset, pikiran kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang, kita nggak anggap manusia orang kafir, dan sudah kita nggak anggap lah. Kaum muslim ini menganggap orang yang punya harta, punya kedudukan, wah luar biasa, subhanallah. Ya Allah, subhanallah, kesian nanti mereka. Mereka nggak tahu bagaimana nikmatnya ilmu, kata para ulama. Mereka nggak tahu bagaimana nikmatnya amal saleh. Ketika mereka tahu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Kalau seandainya para raja-raja itu mengetahui apa yang kami rasakan dalam dada-dada kami, maka mereka akan mengambilnya walaupun dengan pedang sekalipun. Kenikmatan surganya ada dalam dadanya, bayangkan. Kenikmatan tertinggi dalam dunia ini Allah berikan di hati ini. Kenikmatan iman, kenikmatan beribadah kepada Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, wa mahabbatuhu, mencintai Allah Azza wa Jalla, wal unsu biqurbihi, selalu nikmat ketika berdekatan dengan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, wasyauqa ila liqa'ihi, kemudian rindu untuk bertemu dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan itu bisa didapatkan dengan seseorang berilmu. Maka jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu berilmu. Orang yang ketika merasa dirinya ilmu sudah cukup, berarti pada saat itu dia menjadi orang bodoh. Nggak ada ya, ilmu agama ini seperti samudra yang nggak bertepi. Ilmu agama Allah ini luar biasa, subhanallah. Semakin, makanya para ulama mengatakan orang yang berilmu itu ada 3 tingkatan. Ketika dia nuntut ilmu, awalnya biasanya sombong, angkuh, ujub, bangga. Makanya jangan berhenti di titik ini, kata para ulama. Teruskan nuntut ilmu itu. Karena kalau kita berhenti di titik ini, celaka, na'udzubillah nih, binasa nih. Ketika orang tambah nuntut ilmu, yang kedua, tawadhu'. Dia akan tawadhu', merendah. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, ketika dia sampai nuntut ilmu terus sampai merasa dirinya ternyata bodoh. Dan itu yang dilakukan ulama. Ketika orang sudah berilmu tentang ilmu agamanya, nggak mungkin dia melakukan sesuatu yang namanya ghulu seperti ini, berlebihan dalam agama. Kenapa? Karena seluruh tindak tanduknya dalam kehidupan dunia ini, tidaklah dia langkahkan kakinya, bahkan tidaklah dihembuskan nafasnya kecuali dengan ilmu itu. Allahu Akbar. Azim, ikhwan. Ilmu ini agung luar biasa dalam agama kita, ikhwan. Makanya
Setiap antum coba lihat, subhanallah, setiap zaman insya Allah taala para ulama selalu menulis apa? Fadlul ilmi wal ulama. Keutamaan ilmu dan ulama, keutamaan ilmu agama dan orang yang memiliki ilmu agama itu sendiri disebut dengan ulama. Sangat luar biasa banyaknya dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Allahu Akbar, subhanallah. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala sampai menyebutkan ada puluhan luar biasa kemenangan atau lebih afdalnya ilmu ketimbang harta. Kan kalau kita disodori mau ilmu mau harta, kita biasanya pilih harta kan gitu ya. Ibnu Qayyim menyebutkan sampai 40 kalau nggak salah ingat, subhanallah. 40 alasan ilmu itu lebih utama daripada harta. Bayangkan, Allahu Akbar. Subhanallah. Ketika orang sudah berilmu, menuntut ilmu, tidak pernah lengah dalam menuntut ilmu, nggak pernah malas dalam menuntut ilmu, nggak pernah absen dalam masalah kajian-kajian ilmu. Banyak faedah-faedah ilmu yang didapatkan. Insyaallah taala dia tidak berbuat hulu, tidak berbuat berlebih-lebihan dalam agama. Kemudian yang kedua, di antara kiat-kiat menghindari hulu, kata para ulama, jangan malu untuk bertanya. Ini penting nih, Pak. Jangan malu, jangan segan untuk bertanya. Kalau kita di jalan aja tersesat, bingung nih mau kemana nih, malu nanya, ada tambah sesat, tambah kacau kan gitu. Apalagi tentang masalah urusan agama, jalan ke akhirat, jalan ke surga Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nggak nanya kepada orang yang berilmu, ya lebih parah, subhanallah. Tanya tentang masalah itu, masalah akidah, tanya masalah ibadah, tanya masalah muamalah. Jangan takut tentang masalah ini. Atau jangan tadi nanti nggak boleh Pak Ustadz, kalau ini haram gimana? Kalau ini, bukan begitu. Kita mau cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Perhatikan dua bedanya nih. Kita mau cari kebenaran, bukan cari pembenaran dalam kehidupan kita, dalam ilmu yang kita tuntut ini. Allahu Akbar, subhanallah. Jelas kata para ulama, ketika orang selalu bertanya, dia nggak malu untuk bertanya kepada orang yang berilmu dan lain sebagainya. Dan orang yang berilmu tuh insya Allah kalau ilmunya benar, ketika dia nggak tahu, pasti dia akan jawab, la adri, saya nggak tahu. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Pasti, kan? Sama sekali bukan aib ketika orang yang berilmu atau orang para ulama misalnya atau seorang yang alim mengatakan saya nggak tahu. Subhanallah. Enggak, itu sama sekali nggak aib dalam kehidupan kita atau dalam masalah tanah ilmu. Maka jelas kita harus menjauhi tadi segala bentuk sikap hulu dalam masalah agama, baik itu keyakinan, baik itu perbuatan, baik itu ucapan. Kita harus jauhi itu sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita tergelincir dalam sikap-sikap hulu ataupun sebaliknya taksir, mengurangi, itu pun nggak boleh. Karena ahlus sunnah ahlul wasat. Ahlus sunnah itu yang tengah-tengah, antara yang berlebihan atau antara yang kurang. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah itu. Subhanallah. Ikhwan ya khatifuddin rahimani wa rahimakumullah, itu yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi kalau kita sebutkan tentang masalah contoh-contoh hulu dan sebagainya, sebenarnya banyak. Contohnya hulu tentang masalah apa? Masalah khawarij, yang apa? Megang prinsip keyakinan orang yang tidak berhukum dengan Allah itu pasti kafir dan lain sebagainya. Sangat luar biasa banyak tentang masalah tersebut. Tapi ala kulli hal, intinya adalah ketika kita selalu berilmu tentang ilmu agama, ketika kita selalu ada pegangan untuk selalu bertanya ketika kita tidak mengetahui dan lain sebagainya, maka insya Allah ta'ala Allah Azza wa Jalla akan selalu berikan secercah cahaya basir, hidayah kepada diri kita untuk selalu bisa di atas muka bumi ini mengarungi siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita mudah-mudahan kita husnul khatimah. Allah alam bisawab. Silakan, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Obat. Nah, ya.
Barakallahu fikum. Tadi saya katakan ahlu sunnah itu ahlul wasat, yang selalu tengah-tengah antara berlebihan ataupun yang mengurangi. Tadi contoh saja, kita memperlakukan orang yang saleh, yang saya contohkan tadi, atau memperlakukan orang yang berilmu, orang yang alim tentang masalah ilmu agama. Nggak boleh berlebihan dulu, nggak boleh taksir, nggak boleh kurang juga. Maksudnya berlebihan tadi ya, nggak boleh menempatkan orang saleh ini derajat yang bukan derajat mereka, cantik. Dia manusia biasa, subhanallah, nggak ada derajat ketuhanan dan lain sebagainya, nggak ada sama sekali kan gitu. Atau sebaliknya, nggak boleh taksir juga, nggak boleh kurang. Maksudnya apa? Nggak apa-apa, saya lebih condong kepada orang yang kaya nih. Nanti kamu ngasih saya apa nih? Salah kan? Ini saya lebih condong kepada orang yang punya hak, punya kedudukan. Orang yang berilmu itu saat itu bisa ngasih apa sama saya? Ini salah kata para ulama. Berarti kan tidak memuliakan orang yang berilmu itu. Tidak memuliakan orang yang saleh tersebut kan gitu. Tadi tengah-tengah. Dia memuliakan, dia menghormati orang yang punya ilmu tersebut atau orang saleh tersebut, masya Allah, tapi tidak berlebihan kan gitu. Tidak sampai berlebihan tentang masalah tersebut. Di Indonesia ini luar biasa masalah ini. Al-Ustaz Abdullah Zain, hafizahullah ta'ala, guru kita bersama masya Allah, beliau menulis risalah tesis beliau, tesis S2 beliau, itu judulnya kalau nggak salah ingat, Al-Inhirafat wa Syirkiyat fi Biladi Indonesia. Kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di negara Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, beliau muter itu. Ini satu-satu. Bayangkan subhanallah, masya Allah. Muter datanya satu-satu, luar biasa subhanallah. Dan itu tesis beliau 500 tebalnya 500 halaman lebih. Selain di dalam satu bab tentang masalah bagaimana berdakwah gitu. Tapi itu enggak banyak. Itu yang dibukukan bahasa Indonesia. Dan sekarang dicetak oleh Kerajaan Saudi Arabia dan ditaruh di perpustakaan Masjid Nabawi. Kalau antum umrah ke Masjid Nabawi, ke perpustakaan Masjid Nabawi, lihat di lantai 2 tuh. Ada tesis Ustaz Abdullah Zain tuh. Tentang kesyirikan yang terjadi di negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Bayangkan. 500 halaman lebih segini tebal ini. Luar biasa. Sampai nggak pernah kita dengar ada di situ, bayangkan. Di antaranya, banyaknya di antaranya ini ketika orang berlebihan kepada orang saleh. Di antaranya disebutkan di situ apa? Ada salah satu di daerah sana tuh, daerah Kalimantan kalau salah satunya. Kalau orang saleh ini udah ngomong nih, ente udah surga, udah tenang deh. Udah, kasih duit, saya mau dapat surga. Siapa? PKI, ajengan dan sebagainya. Pak Ustadz, kasih duit, saya mau dapat surga, udah ente surga. Sampai seperti itu, bayangkan. Siapa yang punya surga dan neraka? Allah Azza wa Jalla. Dengan nikmatnya kemudian orang itu mengatakan dia mau surga, bayar sekian. Akhirnya ujung-ujungnya bisnis, luar biasa. Ujung-ujungnya fulus, subhanallah. Tadi berlebihan. Ataupun tadi kurang pun nggak boleh. Tadi saya katakan, seorang orang yang berilmu ya wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Lebih daripada orang yang lain, lebih daripada orang yang punya harta, punya kedudukan. Karena dia berilmu tentang ilmu agama, membawa sesuatu yang luar biasa. Kita hormati, masya Allah, kita muliakan luar biasa, masya Allah, kita cintai bahkan dirinya. Karena ilmu agama yang dia miliki, bahkan dia berdakwah di jalan Allah dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Tapi tidak berlebihan. Itu contoh saja. Allah ada muslim. Silakan yang lain. Nah, saya teringat kata-kata perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, apabila kalian ingin mengambil suri tauladan, apa kata beliau? Falyastanna bima qad mat. Maka mengambil suri tauladanlah kepada orang yang telah mati. Kenapa? Karena orang yang hidup ini tidak lepas dari fitnah. Belum lepas dari fitnah. Orang yang hidup ini belum lepas atau belum ada jaminan apakah dia akan mendapatkan husnul khatimah atau tidak kan kita. Falyastanna bima qad mat. Maka mengambil suri tauladanlah kepada orang-orang yang telah mati. Tidak lain tidak bukan salafus saleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, aimmatul mujtahidin, para ulama terdahulu yang memang terkenal keilmuannya, kesalehannya, ketakwaannya kepada Allah luar biasa, masya Allah. Sampai detik ini bahkan ribuan tahun lo bayangkan. Tapi sanadnya masih sampai detik ini kita ketahui dan kita dengar, kita baca bagaimana kesalehan mereka, bagaimana ilmu mereka, bagaimana perjuangan mereka sampai kita detik ini bisa memeluk Islam,
bisa mengetahui Islam, mengetahui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kepada orang yang masih hidup. Kenapa? Karena orang yang masih hidup ini belum tentu akan lepas dari fitnah. Hari ini bisa A, besok bisa B. Hari ini bisa istiqamah, besok bisa melenceng, kan gitu. Hati manusia berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla membolak-balikan kemanapun yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Falyastanna bima qad mat. Maka ambillah suri tauladan kepada orang-orang yang telah mati. Karena orang yang masih hidup belum ada jaminan akan terlepas dari fitnah. Belum ada jaminan orang tersebut akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Allah silakan. Alhamdulillah, insyaallah. Itu sudah pada paham ini. Kalau sudah paham berarti harus ditanya biasanya. Ya. Akhirnya pada hilang satu-satu nih, keluar satu-satu. Oh, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Sudah pada paham berarti kita kan husnul dzan sudah pada paham, alhamdulillah. Dan kita termasuk golongan hamba Allah yang selalu bisa proporsional dalam menghadapi sesuatu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan hidayah sunnah kepada diri kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan hamba-hamba Allah yang berlebihan ataupun taksir dalam menghadapi segala sesuatu. Menghadapi sesuatu dengan ilmu, bukan hanya dengan perasaan ataupun logika. Sehingga dengan itu mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah nanti. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita pada via Zoom ini, online ini, mudah-mudahan juga bisa Allah kumpulkan kita nanti di surga Firdaus yang tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yabarik fiik insyaallah. Waalaikumsalam. Baik. Mana izin live ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum.